Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Tauhid, dan kita masuk pada bab yang ke-12. Bab tentang nazar. Bernazar dengan niat tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bicara tentang nazar, hakikatnya nazar itu ibadah yang sangat-sangat mulia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman memuji orang-orang yang bernazar. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ketika menghikayatkan tentang kisah seorang wanita yang sangat-sangat mulia, istri daripada keluarga Imran. Idh qalat imra'atu Imrana Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ketika berkata istri Imran, ya Rabb, aku bernazar kepadamu, apa yang ada di perutku ini, maka terimalah nazarku untukmu karena engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi kisahnya begini. Di Quran itu kan ada surah Al-Imran, Bu ya. Keluarga Imran. Kenapa keluarga Imran itu diletakkan di dalam Al-Quran? Karena keluarga Imran itu adalah pemelihara Masjidil Aqsa, dan Imran sendiri adalah imam di masjid itu. Masalahnya istrinya itu tidak punya anak. Lah suatu ketika berjalan-jalanlah istrinya Imran ini ke sebuah tempat, kemudian melihat ada seekor burung yang sedang memberi makan anak-anaknya. Kemudian dia pun bernazar karena melihat burung yang sedang merawat anak-anaknya, dia kepengen punya anak. Apalagi memang suaminya adalah pemimpin Masjidil Aqsa.
Tentu seorang ibu ingin punya anak meneruskan suaminya. Apalagi suaminya orang mulia dan dimuliakan di Masjidil Aqsa itu, di Baitul Maqdis. Dari sini dia bernazar, kalau dia punya anak, maka dia akan serahkan ke Masjidil Aqsa untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Tentu dalam rangka menggantikan ayahnya kalau ayahnya sudah pupus. Maka dia pun bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, "Idz qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Maka kemudian dia mengatakan, "Ya Rabb, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, kelak kalau bayiku lahir dan aku punya bayi laki-laki, maka aku serahkan dan aku letakkan di Baitul Maqdis untuk berkhidmat di sana. Dan engkau maha mendengar lagi maha mengetahui." Tapi apa yang terjadi? Rupanya yang lahir itu bukan anak laki-laki, tapi anak perempuan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan istri Imran ini mengandung anak perempuan. Inginnya anak laki-laki, dikasih anak perempuan. Dan diberi nama Maryam. Akhirnya kemudian sesudah lahir, karena memang nazarnya itu mau diletakkan, dikhidmatkan di Baitul Maqdis, Allah takdirkan Imran meninggal. Maka karena sudah bernazar, walaupun anak perempuan, maka tetap dia diletakkan di Baitul Maqdis, disediakan satu mihrab, kemudian dikafil, dirawat oleh pamannya Nabiullah Zakaria alaihi salam. Dari sini menunjukkan bahwa nazar itu juga oleh orang-orang soleh di zaman dulu sebelum Islam dilakukan. Maka dalam Islam juga sangat dianjurkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Insan. Allah mengatakan, "Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira." Dan mereka melaksanakan nazarnya dan takut terhadap hari yang keburukannya akan menyebar. Artinya nazar itu dianggap ibadah karena salah satu sebab diselamatkan orang itu dari keburukan api neraka. Jadi asal nazar itu ibadah, ya. Dan dipuji pelakunya. Bahkan orang yang sudah nazar wajib untuk melaksanakan nazarnya. Wal yufu nuzurahum, hendaklah mereka melaksanakan nazarnya. Dari sini mengetahui bahwa nazar itu adalah ibadah, tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini muallif rahimahullahu taala beliau mengatakan bernazar dengan niat tidak karena Allah merupakan perbuatan syirik. Kenapa? Karena tadi saya sudah singgung, nazar itu adalah ibadah. Sebelum saya masuk kepada pembahasan, saya ingin menjelaskan ya kepada ibu-ibu tentang macam-macam nazar. Nazar itu dibagi dua, Bu ya. Ada nazar yang tidak perlu dilakukan walaupun dia sudah nazar.
Kalau dia nazar kemudian terlanjur bernazar, maka yang pertama tidak ada kewajiban untuk melaksanakan nazarnya, tetapi dia diberikan pilihan boleh melakukan boleh dia itu membayar kafarah sumpah atau tidak melakukan nazarnya. Kemudian yang kedua, ada nazar itu wajib dilakukan. Wajib dilakukan. Kalau tidak berdosa dia. Yang pertama, nazar yang tidak wajib dilakukan, sudah terlampau atau terlanjur nazar, tetapi dipilih, boleh tidak dilakukan, boleh bayar kafarah. Dan kafarah nazar itu kafarah sumpah. Yang pertama, nadharu al-ghadab atau disebut lijaj namanya. Jadi karena ibu marah gitu ya. Entah karena apa, marah-marah gitu ya. Tiba-tiba kemudian terucap nadhar. Ya, awas saja. Kalau pulang saya bernadhar, saya akan jemur semua pakaian satu lemari. Umpamanya kan. Itu kan nadhar juga gitu kan. Ini kan nazar karena marah, Bu ya. Jadi nazar marah ini tidak wajib dilakukan. Namanya lagi marah gitu ya. Tetapi karena kadung bernazar, maka dia harus membayar kafarah sumpah, Bu. Kafarah sumpah itu berpuasa 3 hari atau memberi pakaian atau makanan kepada 10 fakir miskin. Karena dia sudah bernazar, awas dia kalau balik, demi Allah aku akan jemur satu lemari pakaian. Jadi itu karena marah. Tidak perlu dilakukan, Bu. Mau jemur satu lemari nggak ada jemurannya. Kemudian yang kedua, nazar yang tidak bayar kafarah adalah nazar yang sifatnya mubah. Demi Allah, besok saya ke pasar, saya bernazar besok saya ke pasar. Ngapain ke pasar nazar kan itu? Tapi kan hukum ke pasar hukumnya mubah-mubah saja, nggak ada masalah. Nah, yang seperti ini tidak perlu dilaksanakan karena ini kan perkara mubah. Atau nazar mubham, tidak jelas yang dinazari. Demi Allah saya bernazar, titik sampai di sini. Apa yang dinazarinya? Nggak jelas gitu kan? Maka kalau mutlak mubham begini, tidak jelas yang dinazarinya, maka tidak wajib bayar kafarah. Atau nazar makruh. Nazar makruh, sesuatu yang sifatnya makruh, dia dinazari, maka tidak wajib bayar kafarah. Atau nazar yang sifatnya mustahil dilakukan. Demi Allah saya bernazar, kemarin saya akan puasa. Oh, kemarin ya sudah lewat lah harinya. Masa bernazar kemarin gitu ya. Demi Allah saya akan puasa tapi lusa, kemarin lusa. Masa waktu mundur? Kan mustahil itu. Ya. Atau bernazar dengan sesuatu yang haram. Dengan sesuatu yang haram. Demi Allah saya bernazar akan mencuri. Nah, kan itu haram, tidak boleh mencuri. Maka ini namanya nazar-nazar yang tidak wajib dilakukan, tetapi diberikan pilihan antara tidak melakukan dengan membayar kafarah sumpah. Lah nazar seperti apa yang harus dilaksanakan kalau tidak berdosa? Dan itu ada 2. Pertama, nazar taat namanya. Nazar dalam rangka ketaatan. Atau dengan sebutan nazar mutlak. Nazar untuk sebuah ketaatan. Aku bernazarlah nanti demi Allah kalau sudah gajian bulan ini saya akan sedekahkan ke Jabal Uhud. Nah, itu kalau nggak disedekahkan ke Jabal Uhud dosa, Bung. Karena sudah nazar, itu nazarnya bagus tuh, berpahala tuh. Ya, itu namanya nazar ibadah.
demi Allah saya akan puasa dalam sebulan 3 hari ayyamul bid. Kalau tidak dilaksanakan berdosa. Kemudian yang terakhir yang wajib dilakukan adalah nazar iwad, yang sering dilakukan di masyarakat itu namanya nazar iwad. Bahasa sayanya nazar barter. Kalau anak saya sembuh, saya akan sedekah. Kalau orang tua saya sembuh, saya akan nyembelih lembu dibagikan kepada fakir miskin. Kalau saya sembuh, saya ingin haji. Kalau suami saya sembuh, saya akan sedekah. Itu namanya nadar iwad. Kalau anak saya lulus, saya akan sedekah. Akan banyak tuh di masyarakat nadar-nadar yang kayak gini. Ini wajib dilakukan. Tetapi hukumnya ada dua. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Tetapi wajib dilaksanakan. Tapi hukum asalnya nazar seperti ini makruh. Bahkan ulama ada yang sampai mengatakan haram. Kenapa? Ada 5 sebab. Kenapa nazar seperti ini diharamkan dan dimakruhkan itu? Yang pertama, karena biasanya nazar seperti ini jarang dilakukan. Kecuali kalau sembuh kan, karena dia bilang kan, kalau sembuh. Kalau nggak sembuh berarti tidak dilakukan kan. Namanya nggak, kalau sembuh. Kalau nggak sembuh, nah gitu. Satu. Yang kedua, biasanya nyesel tuh nanti. Biasanya nyesel orang nazar kayak gini tuh. Sudah sembuh, sayang duitnya. Gitu kan ibu ya. Kalau suami saya sembuh, saya akan sembelih lembu. Sembuh pula suaminya, mikir nih uang itu kan. Aduh sayang pula lah beli lembu ini. Nyesel dia. Ya kan. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, nazar seperti ini biasanya memberatkan. Ya, berat rasanya mau nazar ini. Kenapa? Karena nazar seperti ini tidak keluar kecuali dari orang bakhil. Ya, orang bakhil yang suka nazar-nazar kayak gini, Bu. Ya, dia berat dia. Dia mau sedekah itu kalau ada sesuatu. Ya. Kalau sembuh baru sedekah. Kalau nggak sedekah, kalau nggak sembuh nggak sedekah, bakhil berarti. Ya kan? Berat gitu nazar seperti ini. Kemudian yang keempat, orang ini su'ul adab. Buruk akhlaknya bersama Allah. Masa Allah dibuat barter-barteran? Ya. Kalau Allah ngasih, saya kasih. Kalau Allah tidak kasih, saya tidak kasih. Kan kurang ajar, Bu, kan? Kalau Allah kasih sembuh, saya kasih Allah sedekah. Itu kan sama saja kurang ajar ya, Bu. Masa Allah kayak dibuat main-main gitu ya. Itu enggak boleh itu. Itu su'ul adab namanya. Buruk itu, buruk adabnya kepada Allah. Masa barter-barteran sama Allah saja enggak pernah barter-barteran dengan kita. Allah kalau ngasih rizki itu, Allah tidak mau kita ini mengembalikan rizkinya. Allah hanya minta kita bersyukur saja. Kok kita pula gitu mau barter-barteran dengan Allah? Kalau Allah sembuhkan penyakit saya akan kasih sedekah, gitu kan? Maka ini namanya su'ul adab. Ya. Kemudian yang terakhir dikarenakan karena dia menentang syariat Quran, bahwa Islam ini agama mudah, jangan dipersulit. Ini nazar mempersulit diri namanya. Makanya Allah mengatakan inna dina indallahi, Rasul mengatakan inna dina indallahi yusrun. Agama Allah itu mudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang itu kecuali sesuai dengan upaya dia. Jangan mempersulit. Lah sebab 5 perkara ini, nazar yang seperti ini menjadi haram. Tidak boleh. Ada yang mengatakan makruh. Tetapi kalau sudah terjadi maka wajib dilakukan, Bu. Walaupun asal hukumnya haram, tapi kemudian terjadi. Kalau suami saya sembuh, saya akan umroh. Sembuh pula, wajib umroh. Karena sudah nazar, ya kan? Inilah hukum yang aneh nazar terakhir. Awalnya haram, tapi akhirnya wajib, gitu ya. Ini nazar yang terakhir ini. Itu harus paham pembagian nazar seperti ini. Taib. Lalu dari tadi kita cerita nazar itu apa sebenarnya? Ya. Maka disebutkan oleh para ulama
Nazar itu artinya ijabul mukallaf ala nafsihi syai'an lam yakun alaihi sawa'un kana munjazan au mu'allaqah. Jadi nazar itu mewajibkan sesuatu kepada orang yang mukallaf. Artinya mukallaf itu yang sudah akil dan balik. Kalau anak-anak bernazar ya ndak dianggap. Kata anaknya yang umur 10, ya kalau ayah sembuh saya umroh. Dari mana duitnya anak 10 tahun? Ya kan? Jadi kalau tidak balik tidak wajib. Nah, jadi itu hanya berlaku kepada yang terbebani hukum taklif. Yang bernazar harus akil balik. Dia tidak gila. Kalau orang gila bernazar tidak wajib dilakukan. Ya, jadi harus betul-betul mukallaf. Jadi nazar itu artinya mewajibkan kepada setiap mukallaf yang sudah dibebani taklif, hukum taklif, untuk melaksanakan sesuatu yang belum pernah dilakukannya, atau mewajibkan sesuatu yang sunnah. Puasa Senin Kemis kan sunnah, tapi kalau dinazari jadi wajib tuh Senin Kemisnya. Ya. Jadi itu mewajibkan kepada dirinya sesuatu yang belum dilakukannya. Kemudian di sini mu'alif rahimahullah ta'ala membawakan 3 dalil. Dalil yang pertama, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan takut kepada suatu hari yang siksanya merata di mana-mana. Maksudnya apa di sini? Maksudnya di sini bahwa orang yang bernazar maka akan terhindar dari keburukan neraka. Dari sini kata para ulama dalil bahwa nazar itu ibadah karena berpahala. Salah satu pahalanya menghindar dirikan dari api neraka. Ya. Dengan bernazar itu terhindar dari api neraka. Maksudnya nazar yang takarrub tadi, nazar yang mendekatkan diri kepada Allah tanpa ada iwak, tanpa ada barter dengan Allah. Memang dia ingin bernazar saja. Ya, saya ingin bernazar ya. Kata ayahnya, iya. Mau nazar apa kau? Orang Medan rupanya. Kemudian dia mengatakan, saya bernazarlah nanti kalau besok celengan kita bongkar, gitu kan, saya ingin memberi makan 10 anak yatim. Nah, itu kan nggak ada barter-barteran tuh kan. Ya, celengannya rupanya ketika dibuka nggak ada isinya pula. Ya kan? Berarti tetap harus dilaksanakan. Ya, harus diisi tuh celengannya tuh. Karena dia sudah nazar masalahnya. Kalau tidak berdosa bu, karena ibu sudah nazar. Berarti harus cepat bongkar celengan, kasih amplop 10 fakir miskin dari kalangan anak yatim tadi. Lah ini namanya ibadah. Lah nazar yang seperti ini yang dipuji nih. Dia nggak ada embel-embel yang lain, dia nazar gitu saja ingin ibadah ya guys. Sedekah kan sunnah hukumnya, jadi wajib karena nazar. Berarti ibu itu sebenarnya dapat pahala wajib jadinya. Yang tadinya sedekah itu sunnah karena dibuat nazar, jadi ibu dapat pahala wajib. Jadi makanya kenapa dipuji orang yang melakukan nazar itu? Karena merubah pahala sunnah jadi pahala wajib. Ya, tapi harus dilaksanakan kalau sudah nazar. Kalau enggak berdosa, dapat dosa nantinya. Itulah mewajibkan sesuatu yang sunnah, nazar itu. Kemudian Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, tadi surah Al-Insan ayat 7, sekarang surah Al-Baqarah 270. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamuhu. Apa saja yang kalian nafkahkan atau yang kalian nazarkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Artinya Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalasnya. Arti Allah mengetahui itu Allah pasti membalasnya. Jangan ragu-ragu bernazar. Tapi sekali lagi nazar ibadah, nazar yang mutlak, bukan karena mu'allaq gitu ya, bukan karena tergadai dengan sesuatu. Jadi ini yang banyak di masyarakat, bu, jangan nazar seperti itu. Ya,
Kalau ingin sedekah, sedekah saja, jangan nazar. Umpamanya suaminya sakit, jangan nunggu suami sembuh baru sedekah. Sedekah biar suami sembuh, gitu maksudnya. Karena sedekah itu pengobatan. Rasul mengatakan tadawau mardokum bis sadaqah. Obati orang yang sakit itu dengan sedekah, gitu ya. Jadi sedekah itu obat. Loh, kalau umpamanya kalau suami saya sembuh baru sedekah, berarti kan nggak diobati-obati tuh. Mati suaminya nanti kan itu. Ya, jadinya justru sedekah itulah obat. Makin sedekah makin sembuh tuh suaminya. Makanya dahulu ada orang Imam Hakim, ma'ruf Imam Hakim, imam pengeluar hadis. Makanya dalam hadis itu kan biasanya di ujung-ujung diriwayatkan Abi Dawud, diriwayatkan Tirmidzi, diriwayatkan Bukhari, Muslim, Al-Hakim dalam Mustadraknya. Lah Imam Hakim ini suatu ketika punya luka, Bu. Dia bertanya kepada seorang alim di zamannya namanya Ali As-Sabuni. Al-Imam As-Sabuni pengarang kitab Ashabil Hadis, Aqidah Ashabil Hadis. Dia minta, "Ya Imam, tolonglah doakan saya sedang sakit. Saya ada luka di badan, tidak sembuh-sembuh. Sudah berobat, tidak juga sembuh. Tolonglah doakan kepada murid-muridmu agar saya sembuh." Maka setelah kajian Imam Sabuni kemudian mendoakan Imam Hakim di hadapan jamaahnya, kemudian diaminkan. Lah salah satu jamaah Imam Sabuni mendoakan Imam Hakim di hadapan jamaahnya untuk kesembuhan. Rupanya salah satu jamaah Imam Sabuni itu seorang wanita salehah yang tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, bermimpi. Dalam mimpinya didatangi malaikat dan menitip pesan, katakan kepada Hakim, bersedekahlah dengan air, katanya. Akhirnya disampaikan kepada Imam Sabuni disampaikan kepada Imam Hakim, maka Imam Hakim pun bersedekah air, dia menggali sumur, kemudian airnya disedekahkan. Belum sampai beberapa hari setelahnya Allah sembuhkan penyakitnya. Nah, ini menunjukkan apa? Sedekah itu penyembuh. Jangan nunggu sembuh baru sedekah, gitu ya. Makanya kenapa dikatakan la yustakhraju illa mim bakhil, ya, nazar barter itu tidak dikeluarkan kecuali dari orang bakhil, ya. Kemudian dalil yang terakhir yang disebutkan di sini, man nadzara an yuti Allah falyutihu wa man nadzara an ya'si Allah fala ya'si. Barang siapa yang bernazar untuk berbuat ketaatan kepada Allah, maka hendaknya dia memenuhinya. Barang siapa yang bernazar untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah, maka janganlah dia memenuhinya. Nazar itu hukumnya sama dengan sumpah. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, bersumpah kepada selain Allah untuk sebuah kejujuran lebih jelek hukumnya dibandingkan bersumpah kepada Allah untuk sebuah kedustaan. Jadi kalau orang bersumpah kepada selain Allah, jujur dia, itu besar dosanya dibandingkan dia bersumpah karena Allah untuk sebuah kedustaan. Kenapa? Karena bersumpah kepada selain Allah untuk sebuah kejujuran, dosanya dosa syirik. Jujur ya, tapi dia syirik. Tapi bersumpah kepada Allah untuk sebuah dusta tidak syirik, cuman dia membawa dosa dusta saja, dosa besar saja. Dan Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik, kan itu ya. Makanya dari si nazar juga sama. Nazar itu juga sama. Kalau bernazar kepada selain Allah syirik. Bernazar umpamanya dia datang ke kuburan keramat, demi Allah kalau suami saya sembuh gitu, dia akan sujud di kuburan ini itu, keramat ini itu. Itu syirik, nggak boleh itu. Ya, tetapi kalau seandainya dia bernazar, suami saya sakit sembuh, kemudian dia ingin membangun masjid ini, itu ibadah dari segi melaksanakan nadarnya, tapi dari segi nadarnya haram, karena ini sekali lagi tidak keluar dari orang bakhil. Nah, ini diantara bab nazar. Sampai di sini pembahasan nazar. Silahkan kalau ingin bertanya. Dan ingat sekali satu lagi,
bahwa orang yang tidak bisa melaksanakan nazar berarti dia harus membayar kafarah sumpah, ya kan? Pamannya nih, ibu sudah nazar mau menyembelih seekor lembu, nggak ada duitnya pula, ya kan? Sudah janji pula nggak ada duitnya. Diusahakan tak bisa juga. Kalau sudah tidak bisa ya sudah, bayar kafarah sumpah dengan berpuasa 3 hari atau memberi makan atau pakaian kepada 10 fakir miskin. Wallahu a'lam. Ini yang bisa sampaikan, silakan kalau ada orang bertanya. Bismillah. Ustaz, Ana mau tanya, ini kan nazar ada 2 tadi, yang satu tidak perlu dilakukan, yang kedua adalah jadi wajib. Misalnya yang wajib ini kita mau puasa yang maulid, jadi kita dalam hati kita tuh mengucapkan insya Allah mau nazar puasa, itu gimana ya Ustaz? Nazar pakai insya Allah. Ya maksudnya kan manusia tidak lupa gitu ya Ustaz. Bangun nanti kesiangan. Memang udah malamnya dia udah niat gitu insya Allah mau bangun sahur untuk puasa yang maulid. Gimana tuh Ustaz? Maksudnya pas mau nazar lewat pula waktunya gitu. Iya. Makanya bangun. Toib. Sekarang kalau seandainya seseorang pada hari yang ditentukan tidak bisa melaksanakan nadarnya, maka dia tetap harus melaksanakan nadarnya. Dengan cara apa? Bayar kafarah. Kafarah sumpah tadi. Contoh nih, ada kasus di zaman Nabi. Ya, kasusnya begini. Kasus ini terdapat dalam Sahih Bukhari. Jadi kata Ziyad ibn Zubair, dia suatu ketika bersama Ibnu Umar. Datang laki-laki bertanya, "Aku bernazar untuk puasa setiap hari Selasa atau hari Rabu selama aku hidup." Jadi nadarnya begitu, Bu. Aku bernadar setiap hari Selasa dan Rabu aku puasa selama aku hidup. Oh, nadarnya lihat, selama aku hidup berarti kan terus-terusan tuh. Ya. Rupanya ketika hari Selasa itu bertepatan dengan Yaumul Idul Adha. Idul Adha itu kan tidak boleh puasa, Bu. Namanya hari Id itu kan dilarang puasa, harus makan Idul Adha itu ya. Hari tasyrik pun tidak boleh puasa. Hari Selasanya bertepatan dengan hari Yaumun Nahri, hari penyembelihan, hari Id. Bagaimana ini? Sementara dia sudah bernazar. Maka dia mengatakan, amarallah biwafa'in nadri wa nuhina an nasuma yauman nahri. Maka Ibnu Umar mengatakan Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan nazar, tetapi dia pun melarang kita untuk puasa hari Idul Adha. Maka beliau mengulang 3 kali. Maknanya kata para ulama, setiap nazar yang kemudian berlawanan dengan nas, maka tetap melaksanakan nadarnya dengan cara bayar kafarah sumpah. Ya, jadi Ibnu Umar disuruh bayar kafarah sumpah orang itu. Karena ketika hari Selasanya itu kok bertepatan pula dengan hari Idul Adha, ya kan? Makanya dia harus bayar kafarah sumpah. Lah kasus tadi gitu kan, udah nazar hari ini 3 hari dalam sebulan Ayyamul Bid. Maka ibu kalau Ayyamul Bid itu kan tidak mesti harus tanggalnya 13, 14, 15, Bu. Ya. Kalau memang pas tanggal 13-nya kemudian bablas, nggak sahur, ya upayakan puasa dulu. Kalau tidak sanggup berarti
batalkan, ganti hari yang lain, menggenapkan 3 harinya. Karena ayyamul bid itu kan tidak mesti tanggal 13, 14, 15, itu sunnahnya. Tapi kalau ibu ada halangan haid kan bisa dialihkan ke tanggal berapanya. Yang penting dalam 1 bulan itu 3 hari berpuasa. Nah, seperti itu ya. Tetapi ingat bahwa nadar juga kan harus sifatnya itu betul-betul yang ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman Rasul itu begini. Ada seorang Arab Badui di zaman Rasul, Bu, Arab Badui, ya. Dia sedang berjemur di tengah-tengah terik matahari. Tahulah di Arab itu kan padang pasir, panas matahari kan. Dia berjemur di situ, lama berjemur sampai kepanasan. Jadi Rasul lewat, "Masya Allah, apa kamu berdiri-diri di sini sampai berkeringat itu kepanasan?" Dia mengatakan, "Nadartu ya Rasulullah alla azala fi syamsi hatta tafru." Saya sudah bernadar Rasul, saya akan berjemur sampai matahari tenggelam katanya. Maka Rasul mengatakan, "Laisa hada nadran." Ini bukan nadar yang seperti ini. Innama nadru ma ubtugiya biha ama ubtugiya bihi wajhullah. Nadar itu sesuatu yang dicari wajah Allah. Jadi memang isi nadar itu harus taat. Wallahu a'lam. Membayar kafarat untuk nazar tadi ngasih makan miskin ya Ustaz. Terus berapa orang Ustaz? 10 memberi makan fakir miskin atau pakaian. Pakaian yang layak. Jangan pakaian gombal pula ibu kasih. Bekas-bekas yang nggak muat, yang jelek-jelek gitu kan. Bukan, pakaian yang ibu pakai itulah kasih, ya kan? Jadi 10 fakir miskin membeli makan atau membeli pakaian, ya. Kalau 10 kan 10 enggak banyak lah. Belikan nasi padang ya 10 bungkus, tapi jangan pakai kuah saja, Bu, ada lauknya. Nah, kasih fakir miskin, selesai urusan. Dah, ada yang tanya lagi? Oke, kalau nggak ada kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.